Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para siswa kelas 11. Pada video kali ini kita akan membahas materi pelajaran PPKN bab 3 mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ini adalah subbab materi yang pertama, poin A, yaitu sistem hukum di Indonesia. Kita akan mempelajari sistem hukum di Indonesia. Namun sebelum itu silahkan dilihat dulu kompetensi dasar pada materi kali ini. Bisa kalian baca sendiri, ada 4 KD. Kemudian diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian bisa menjelaskan makna hukum. Kemudian bisa menguraikan klasifikasi hukum dan menjelaskan tata hukum Republik Indonesia. Itulah tujuan pembelajaran dan KD pada materi kita kali ini. Langsung saja kita ke materi mengenai sistem hukum di Indonesia. Yang pertama, marilah kita pahami dulu makna dan karakteristik hukum. Hukum merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Di dalam hukum terdapat beberapa unsur, diantaranya yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa, dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah sangat tegas. Inilah beberapa unsur dari hukum. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan, di mana perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Jika tidak, maka akan ada sanksi yang sanksinya adalah sangat tegas. Kemudian yang kedua, penggolongan hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas, sudah barang tentu ruang lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas. Untuk itu perlu dilakukan penggolongan atau pengklasifikasian. Berdasarkan kepustakaan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Jika dilihat berdasarkan sumbernya, hukum dapat dibagi menjadi 4, yaitu hukum undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Yang ketiga, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Dan yang keempat adalah hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Nah, inilah jenis-jenis hukum berdasarkan sumbernya. Kalau yang kedua, berdasarkan tempat berlakunya, dibagi menjadi 4. Yang pertama, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlakunya secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional. Yang ketiga adalah hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Dan yang keempat, hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Itulah hukum dilihat berdasarkan tempat berlakunya. Kemudian berikutnya, berdasarkan bentuknya, hukum dapat digolongkan menjadi 2, yaitu hukum tertulis. Hukum tertulis ini bisa dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan
sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang. Yang kedua adalah hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya. Contohnya apa? Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan lain sebagainya. Kemudian jenis yang kedua adalah hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Itu adalah hukum berdasarkan bentuk. Kemudian jika dilihat berdasarkan waktu berlakunya, yang pertama, ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ini adalah hukum yang berlaku saat ini. Nah, yang kedua, ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Artinya, hukum ini belum ada, tapi diharapkan akan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya, rancangan Undang-Undang Dasar atau RUU. Kemudian, hukum jika dilihat berdasarkan cara mempertahankannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Yang kedua adalah hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya hukum acara pidana atau KUHP, hukum acara perdata, dan sebagainya. Kemudian, berdasarkan sifatnya, hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum yang memaksa adalah hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya, melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Kemudian yang kedua, hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antar individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum. Misalnya, ketentuan dalam pewarisan ab intesto atau pewarisan berdasarkan undang-undang baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat atau testamen. Itulah hukum berdasarkan sifatnya. Jika dilihat berdasarkan wujudnya, hukum dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Kemudian yang kedua, hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut dengan hak. Dan yang terakhir, hukum berdasarkan isinya dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik yaitu
hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara menyangkut kepentingan umum atau publik. Hukum publik terbagi atas 4. Yang pertama, hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. Yang kedua, hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Dan yang ketiga, hukum tata usaha negara administratif, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Dan yang keempat, hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. Itulah hukum publik. Kemudian yang kedua, hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terdiri atas hukum perdata dan hukum perniagaan. Hukum perdata yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contoh, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. Yang kedua adalah hukum perniagaan atau dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contoh, hukum tentang jual beli, hutang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya. Itulah pembagian hukum menurut isinya. Selanjutnya, tujuan hukum. Apa sebenarnya yang menjadi tujuan hukum itu? Tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Dengan adanya suasana aman dan tentram, serta tertib di kalangan umat manusia, maka segala kepentingan manusia dapat dilindungi oleh hukum dari tindakan yang merugikan, dan lain sebagainya. Mengingat kepentingan manusia seringkali saling berbenturan. Itulah tujuan dari hukum. Kemudian, apa yang dimaksud dengan tata hukum Indonesia itu? Sebagai suatu negara yang merdeka, Indonesia mempunyai tata hukum sendiri. Tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan, sehingga tata hukum suatu negara berbeda dengan negara yang lain. Tata hukum negara kita tentunya berbeda dengan tata hukum negara lainnya. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Oleh karena itu, tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Itulah tata hukum Indonesia. Itulah tadi materi kita pada video kali ini mengenai sistem hukum Indonesia. Silahkan jika ada yang dipertanyakan bisa didiskusikan dalam forum kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.